Itu naik gunung kan gitu-gitu. Nah ternyata ya emang itu yang gue cari, yang kayak rasa nggak nyaman itu. Bakal gue jadiin pelajaran banget sih. Ada nggak sih di antara gunung-gunung yang udah lu daki gitu? Ada sih, tapi lebih ke apa mistis, nih? lebih ke dia bikin bisa, SG kan ngefoto gunungnya. Paham terus sih, ya. terus ngefoto, dia nulis captionnya menaklukkan kampung sendiri. Kayak gitu tuh lu. Mata ya. Gitu kan, kunang-kunang gitu. Iya. Terus ya singkat cerita gue lanjut dan tapi kita tuh pas lanjut nggak nyampe pos Bapak Tere, soalnya anak-anak tuh fisiknya udah hancur banget lah, pokoknya udah kecapean. Fisik, mental ya kan. Pasti kita tuh nyampe ada tuh sebelum tanjakan Bapak Tere tuh kayak ada tempat ini lahan buat camping. Kata ya kita tuh jadi kayak mutusin dah lah kita nggak camp di sini aja daripada lanjut, nggak bener kan kayak gitu, mending nunggu pagi terus baru kita lanjut. Itu tuh kita nyampe yang tempat landai itu jam 1 malam. Yang lu ngecamp tuh di situ. Yang ngecamp. Nah, jadi kalau dihitung-hitung kita berangkat jam 10 pagi, nyampe jam 1 malam. Tuh, berapa jam kan? Selama itulah pendakian gara-gara hal-hal yang tidak diinginkan itu ya. Terus singkat cerita anak-anak masak karena tuh ya. udah capek tidur kan. Tapi di situ kelompok lu doang, maksudnya teman-teman lu doang apa ada orang lain lagi tuh yang di situ? Itu. Jadi kita tuh makhluk lain. Enggak, selama kita pendakian tuh kita kan nggak ngeliat HP ya, maksudnya nggak ngeliat HP dan jalan terus dan kita tuh baru nyadar kalau kita tuh naik tuh hari Kamis. Malam Jumat. Sama ya sekarang. Iya itu dia. Terus kayak anak-anak tuh suka, oh iya ya kita malam Jumat ya, baru kayak gitu, kayak baru pada nyadar gitu loh. Dan ya. Pantes, tapi jadi masuk nih sama cerita maksudnya kayak lu naik, lu nggak sadar pada hari Kamis, lu dari awal kayak lu udah diganggu sembrono, udah cocok banget lah gitu. Ya nggak tahu tuh kebetulan atau gimana ya. Iya. Tapi alhamdulillah tuh yang pas kita ngecamp hari pertama baru ngecamp hari pertama tuh nggak digangguin lah, alhamdulillah. Dan kebesokannya tuh pagi-pagi kita mau muncak ke puncak Ciremai kan. Dan itu tuh harusnya tuh kita tuh ngecamp kan di pos Sangga Buana tuh ya. Dan kita tuh masih di Bapak Tere. Harusnya di Bapak Tere itu masih 2 atau 3 pos lagi lah, maksudnya masih jarak 2 atau 3 pos, masih jauh banget. Ciremai itu berapa pos sih, Ri? 11 atau 12 gitu, gue lupa. Itu tinggi banget. Iya, soalnya ngendakinya kan juga dari 600 mdpl. Jadi ini apa, titik rendah gitu. Dan ya akhirnya nggak apa-apa lah, kita buat mutusin untuk muncak. Dan kita juga nggak memperkirain waktunya tuh gue. Jadi ya udahlah muncak we lah gitu. Muncak we, jadi nggak segini nggak dipatokin. Kita tuh start muncak tuh jam 11 siang. Jam 11 siang tuh. Dan kan gue naik kak, ngedaki, ketemu pendaki yang turun dan mereka tuh ngomong, kan kita nanya kan, bang, puncak berapa jam lagi? Terus dia ngomong, masih jauh banget katanya, masih 6 atau 7 jam lah kata dia. Terus kita juga kan kayak, ini bisa kena malam nih gitu kan, jadi bisa malam lagi ya ketemunya bisa ketemu malam. Dan itu tuh posisinya kan kalau muncak tuh jadi keril tuh kita nggak bawa keril, cuman bawa perbekalan air doang, air minum sama ya cemilan lah. Iya sih. Soalnya kan buat ngeringanin beban juga kan. Nah ya. Dan kita tuh nggak kepikiran buat bawa senter. Jadi kan soalnya kan gua kan gua kan mikirnya senter dipegang nih berarti ya. Headlamp gitu yang kayak gitu. Pokoknya penerangan kita nggak bawa sama sekali. Soalnya gua mikirnya tuh puncak paling 3 atau 4 jam. Nah tuh ngeremehin. Itu dari ngecamp ke puncak gitu ya? Ya itu gue mikir awal gitu, soalnya ya itu gak ini juga sih, maksudnya kan kita kayak ngeremehin gitu kan. Paling 3-4 jam doang. Tahunya kan sampai sejauh itu kan, Iya. Jadi kita prepare-nya cuman bawa udah kayak gini, lengan pendek, gak bawa jaket, kayak gitu kan. Seadanya. Dan ternyata kita ya jalan terus, jalan. Dan akhirnya sampai puncak tuh kita jam 5 sore. Jam 5 sore. Itu udah sampai puncak tuh ya? Puncak. Itu tuh ya soalnya nge-push juga lah anak-anak, suruh kayak percepat gitu loh, kayak cepat. Soalnya takut kena malam kan. Iya. Di puncak kita jam 5 sore, terus ya foto-foto segala macam kan gitu. Foto-foto segala macam. Jam 5:30 tuh udah turun tuh. Udah perjalanan turun lah. Jam perjalanan turun. Nah, di sini juga ada yang hal-hal aneh lah gitu lah istilahnya lah. Mistis gitu mulai kenal lagi kita di perjalanan turun. Wah,
Berarti benar-benar dari awal sampai akhir. Itu. Soalnya ya kita di puncak juga kan, itu sih kalau gue mikirnya kita kena turun, kenapa kena lagi, soalnya ya gara-gara kita ngeremehin. Soalnya karena pas lo tadi bilang itu yang gue bilang kayak yang kita ngeremehin, paling puncak 3-4 jam lah, nggak usah bawa apa-apa lah. Nah gitu, gue mikirnya ke situ sih. Ya terus kita lanjut tuh turun dari 5:30, jalan kan, kena maghrib. Nah kita berhenti tuh gara-gara yang kemarin kita jadi ya udah kita tungguin maghrib dulu lah sampai beres lah. Berhenti belajar tuh, ya dari yang sebelumnya. Udah mulai kenal lah tuh apa pengalaman kemarin, udah mulai kenal lah ininya. Udah mikir ya. Udah mikir. Maghrib kita istirahat 30 menit kan. Istirahat 30 menit. Ya terus otomatis kan itu kan maghrib berarti udah gelap kan ya. Udah gelap. Cuaca kan juga udah dingin dan anak-anak posisinya tangan pendek semua. Emang pada tengil banget ya. Aduh. Itu jadi dampaknya gede banget, benar-benar gede. Jadi kayak nggak bawa senter. Itu gue pada pakai senter ini, pakai senter HP. Ada yang senter HP, ada yang senter korek, tau gue sih lu yang di sini kecil gitu. Yang harus nunduk-nunduk banget. Ada yang pakai itu. Terus pokoknya bener-bener maksain lah, maksudnya yang ada tuh kita pakai gitu, yang ada kita pakai. Ada lu punya ya. Nah, jadi kayak rada nyesel juga sih, kayak wah ini padahal kita di tenda tuh lengkap barang-barang tuh, udah kayak headlamp, jaket gitu tuh lengkap. Jadi udah siap lah ya gitu kan. Tapi ya gara-gara satu masalah itu yang ngeremehin itu makanya janganlah, kalau bisa jangan pernah ngeremehin alam gitu, soalnya nggak bisa ditebak anjing alam. Tapi Ri, gue tuh pernah denger juga gitu, katanya kalau misalkan cewek gitu ya lagi datang bulan lah gitu, itu apa sih katanya antara boleh apa nggak boleh gitu ya naik gunung tuh. Soalnya katanya ya kan setan yang perempuan gitu ya, kita kan senengnya sama cewek yang kayak lagi datang bulan, ya intinya lagi apa ya, lagi kotor lah. Kalau cewek tuh lagi datang bulan, maksudnya itu kayak bener nggak sih? Apa lu tuh pernah gitu nggak bawa teman cewek lu lah naik terus keadaannya lagi kayak gitu? Apa belum pernah? Kalau setahu gue nih ya, kalau datang bulan mah nggak apa-apa sebenarnya, asal ngejaga gitu loh. Jadi kalau misalnya ganti pembalut gitu, ya sampahnya dibawa dibawa. Terus jangan ada yang maaf nih ya kayak kececer di ininya gitu. Pokoknya serapih mungkin lah gitu kalau misalnya lagi dapet itu. Terus biasanya tuh kalau di base campnya nih di semua gunung nggak ditanyain dulu. Jadi misalnya bawa cewek nih mau berapa orang aja pasti ditanyain ada yang datang bulan nggak gitu. Jadi dipastiin lah kalau misalnya datang bulan suruh bawa soft tag dan nggak cuma satu loh, jadi harus bawa banyak lah gitu buat nyetok. Tapi bukannya di gunung juga katanya nggak boleh bawa apa tuh bahan-bahan kimia nggak sih, kayak misalkan katanya tisu basah kayak gitu. Benar. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Soalnya kalau tisu basah tuh keurainya loh kan kalau misalnya tisu biasa tuh ya dikubur kan keurainya cepet lah, maksudnya nggak nyampe puluhan dan ratusan tahun kan. Kalau tisu basah tuh keurainya tuh jadi lebih lama. Jadi ya kalau bisa dikubur tanahnya juga kan jadi tercemar tuh kan sama tisu basah dan keurainya lama kayak gitu. Sebenarnya nggak bawa bahan kimia tuh gitu. Terus ini nggak sih katanya dihitungin juga gitu, kayak lu sebelum naik barang lu udah berapa terus dihitungin. Oh iya benar. Itu cuma di gunung tertentu doang nggak sih, apa sama tuh semua gunung, kayak lu sebelum naik dilihat dulu lu bawa apa ini itu gitu? Oh yang kayak benar-benar detail gitu ya? Iya. Kalau yang benar-benar detail tuh gue pernah di ini Gunung Sindoro. Ya. Ini ada tuh di Wonosobo. Nah itu bagus itu sistem ininya yang di base campnya itu. Ranger juga pada rajin lah. Jadi kayak sebelum pendakian tuh kita suruh ngeluarin barang-barang nih semua. Suruh barang-barang. Gue pada denger cerita ini dari seseorang. Terus ngeluarin barang-barang dan sama dia tuh dikasih kertas. Lu suruh ngelisin kayak lu apa makanan ya, makanan aja, bawa berapa, sampah bawa berapa kayak gitu dilisin. Dan yang bagusnya lagi pas kita turun tuh dicek. Jadi teliti ya gitu. Jadi kita misalnya bawa kantong sampah, udah itu diaur-aurin, maksudnya dialasin terus diaurin dan kita hitung satu-satu. Misalnya kalau ada yang kurang tuh kena denda. Kalau enggak suruh ngambil lagi ke atas. Pokoknya bagus lah itu Sindoro. Base campnya itu. Jadi yang ngurangin ini juga kan kayak pencemaran kan kayak gitu-gitu. Balik lagi nih sama cerita lu yang tadi di Gunung Ciremai. Itu berarti dari lu ngecamp ke bawahnya lagi sampai apa base camp ya berarti paling bawah. Dari puncak.
Ya dari puncak kan lu ke tempat camp lu dulu kan, Iya. camp itu kan. Itu kan tadi kan lu udah kasih tau lah hal-hal ini nih. Nah kalau dari yang tenda lu lagi nih ke bawah. Oh jadi sebenarnya belum selesai itu dari yang gue puncak ke camp itu belum selesai. Jadi abis gue istirahat maghrib nih lanjut nih ya. Iya. Kan gue istirahat maghrib tuh. Baru udah ganti hari ya. Udah hari kedua itu. Hari ya. Jumat kan berarti. Udah hari Jumat. Belum, masih hari Kamis. Udah ganti. Jumat malam berarti. Jumat malam iya. Udah mau malam Sabtu masih aja ya. Udah kita nge-break 30 menit tuh kan lanjut lagi nih. Iya. Lanjut lagi. Jalan kan kalau logikanya nih ya, di logika kalau turun gunung tuh harusnya lebih cepet kan. Soalnya kan bisa lari gak sih itu? Nah, bisa lari terus kan kita juga kan nggak capek tuh kalau turun kan kayak jalan. Nah, dan yang gue bingung itu pas kita turun gunung tuh nggak tahu suges ya nggak tahu apa ya jadi lebih jauh dan banyak. Lu boleh pulang deh kayaknya lu. Gue nggak ngerti lah pokoknya itulah balik lagi alam tuh nggak bisa ditebak anjir. Iya. Parah ya gue. Bener. Gue sepanjang jalan turun tuh datang lagi lah gangguan gue nggak tahu kenapa. Padahal anak-anak gue tuh udah kayak nahan-nahan gitu loh, kayak omongannya udah mulai dijaga, terus udah ngerti lah ya. Udah mulai ngejaga. Iya. Tapi tetap aja kena terus. Jadi yang pertama nih dan yang ini rada ini juga sih maksudnya rada serem juga sih kan. Jadi kan kita tuh rombongan kan gara-gara senter minim ya. Jadi tuh jadi ada yang depan megang senter, yang tengah. kedua enggak. Selang-seling. Emang kurang, senternya emang kurang. Jadi yang depan megang senter yang belakang biar yang belakang tuh biar bisa ngeliat yang depan itu. Iya. Terus temen gue yang di depan itu ada tuh si Irsad namanya. Dia tuh di depan tuh, si Irsad. Dia nyenterin jalan kan. Terus dia kayak cepet gitu loh, dia jalannya cepet kan. Jadi dia belakangnya. Jadi yang dia tuh sendiri tuh di depan tuh kayak ngebuka map gitu sendiri. Nyenterin. Pas dia ngeliat ke belakang, anak-anak udah jauh gitu kan. Kayak nungguin. Berhenti lah. Nungguin. Nah tapi rada iseng nih bocah ini. Jadi kayak nyenterin semak gitu, nyenterin ini. Terus pas dia tampan dan berani. mungkin dia kayak ngerasa sesuatu gitu, dia manggil anak-anak lah kayak cepet dong gini gitu kan. Terus pas anak-anak udah kelihatan di senternya kan, jadi kan kayak dari jauh itu kan udah kelihatan senternya. Dia lanjut kayak. Tapi pas dia mau ngebalik ke senter gitu, seret kayak ada yang lewat gitu dan cepet tuh. Posisinya gini apa sih? Demi apa? Orang kayang gitulah kayak orang kayang terus ngelewat gitu cepet dan ini ya apa tuh kalau di game tuh Slenderman. Gak tau lah gue lah. Gitu Pokoknya posisinya yang ngerangkak. Kan kalau ngerangkak mah gini, kalau kayang tuh terbalik tuh. Iya, dan dia tuh larinya cepet gitu loh. Bisa kebayangkan guys? Bisa ada fotonya juga enggak? Bisa mungkin nanti cari aja setan kayang. Dan dia tuh kayak langsung teriak-teriak, kayak langsung buruan atuh gue ngeliat nih dia. Ya berarti di bawah dong berarti ya. Dia udah di depan. Udah berarti yang lewatnya lah. Di depan komuk dia, jadi pas ngebalikin senter gitu loh. Kan dia kan tadinya kan ngeliat ke belakang anak-anak nih. Pas ngebalikin senter tuh langsung di depan mukanya dia gitu, kayak ngelewat gitu. Dia langsung teriak-teriak gitu kayak. Gue nangis sih kalau gue sih. Dong, pasti gue juga ini sih kayak gue langsung teriak-teriak sih kayaknya. Terus ya udahlah, terus anak-anak nyamperin, kenapa? Dia marah tuh kayak, lu pada lama banget sih, kayak gitu, lu pada lama banget sih. Buru lah, kita rapetin sekarang tuh. Tadinya kan emang renggang kan, formasi itu renggang kan. Sekarang rapet lah. Soalnya ya udah satu itu juga kan udah kejadian. Terus lanjut. Nah temen gue yang di depan itu nggak mau di depannya, jadi tukeran sama gue. Jadi si Irsad nih. Si Irsad itu dia tukeran sama gue kan, gue jadi di depan tuh sama dia berdua. Dia di belakang gue. Saya kebukanya yang buka jalan. Tuh masih enjoy lah, masih santai tuh lanjut. Terus tiba-tiba ada ini yang pertama bikin SG Sompral, inget gak lu? Oh yang orang Cirebon. Nah yang orang Cirebon tuh, yang orang asli Cirebon. Namanya teh si Dito. Si Dito nih. Nah si Dito ini nih. Dia tuh pertama gak enak badan. Lagi jalan, gak enak badan. Mau balik ya padahal? Ya, yang dari puncak ke camp, dia pertama gak enak badan. Lanjut. Terus makin lama, jadi kayak, berat lah, langkahnya berat kayak
kayak beban, kayak ngebawa sesuatu tuh. Terus sama temen gue, kenapa Dit katanya, enggak ini berat nih gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, lanjut. Terus lanjut. Lama-lama tuh dia tuh kayak jalannya kan pertama kan biasa gitu ya. Lama-lama tuh kayak makin bongkok. Terus tuh sama temen gue tuh di kayak dielus-elus terus dibacain kan. Terus dia kayak panas kayak gitu, kayak panas gitu. Nah terus setelah dibaca-baca itu dia kayak malah makin bongkok, terus tangannya gini loh. Gitu. Nih kalau nggak kelihatan gini nih. Tangannya gitu. Jadilah tuh. Nah, ya tahu kan itu posisi apa kan, kayak ngegendong kan. Kayak ngegendong. Oh iya, kayak ngegendong. Terus pokoknya dia bongkok ini jalan terus akhirnya kan gara-gara kita nungguin si Dito tuh ya, kan perjalanan jadi makin lambat kan. Terus salah satu teman gue tuh si Irsa tuh inisiatif kayak, Dit, lu gue gendong dah katanya, biar cepet gitu. Biar kita nyampe bawah nggak kemalaman kan. Mau si Dito tuh mau. Padahal tuh yang gue bingung itu si Irsa tuh badannya gede lah, maksudnya tinggi besar gitu. Tinggi besar gitu. Dan si Dito tuh anak kecil. Kayak segimana ya? Selalu. Ya pendekan lagi terus dia tuh kurus. Tapi pas dia digendong sama si Irsa tuh kayak kuat. Enggak, kayak berat banget gitu. Jadi pas si Dito naik ke punggungnya si Irsa tuh kayak langsung jatuh gitu loh. Jadi kayak berat banget. Berat banget. Dan itu kan kita bingung ya, jadi kayak wah gimana nih nanganinnya, gimana nih. Akhirnya ya kembali lagi ke doa kan. Kita berhenti dulu terus kita doa bareng. Itu rada lama tuh, soalnya ya emang kejadiannya kan belum pernah kita alamin kan, itu kan kayak orang gitu, kayak orang ngegendong itu. Terus tadi lewat juga. Nah, itu juga terus jadi kita ngedoa rada lama. Terus lanjut. Tapi si Dito tuh belum membaik juga lah, istilahnya kayak masih kayak gitu. Masih berat lah. Masih berat. Terus akhirnya temen gue inisiatif tuh, jadi kayak, nah terus posisinya tuh air kita habis. Air perjalanan kita tuh habis. Soalnya kita cuman bawa berapa ya? Satu orang tuh 1 botol kan, kita ber-9, jadi cuma bawa 9 botol. Dan air itu habis semua, jadi pada kehausan tuh kan, dehidrasi, jalannya makin lama kan. Temen gue tuh inisiatif tuh berdua tuh, si Arya sama si Arkan tuh berdua. Dia jadi kayak pengen duluan, tapi dia ngambil air terus ngasih ke kita gitu loh. Jadi kan dia kan fisiknya masih kuat nih berdua nih. Soalnya ya daripada kita ngelanjutin tanpa air kan, jadi mendingan kita pelan-pelan tapi ada yang duluan terus ngambil air balik lagi kan. Nah dia tuh berdua tuh ke bawah kan, ngambil air rencananya. Kita sambil nungguin si Dito tuh, sambil pokoknya ngikutin kecepatan si Dito lah. Jalan lanjut. Nah untungnya kita di perjalanan tuh ketemu tenda pendaki. Pendaki lain itu baru ketemu tenda pendaki. Jadi yang kemarin itu bener-bener sendiri. Kelompok kita doang segunung itu. Tapi bisa gitu ya, padahal kan aturan. Mungkin ya hari kerja juga kan, itu kan kita naik. Oh iya benar-benar. Kita kan naik hari Kamis. Mungkin hari kerja juga jadi rada sepi kan. Nah itu untungnya tuh kayak alhamdulillah gitu loh, kayak udah lama nih ngeliat orang nih, kayak gitu. Udah lama nih ngeliat orang nih. Nah, hampir lah kita ke desa pendaki. Kita ngobrol kan sambil minta air tuh. Minta air kan, ngobrol, minta air. Terus gara-gara anak-anak kita haus kan, minta air kan rada banyak. Terus kita tuh ngomong ke pendakinya, Bang, airnya minum banyak apa ya, nanti kalau misal abang kurang ambil aja di bawah. Jadi di yang pos kita itu loh, yang yang di tempat camping kita. Iya. Jadi nanti kita selipin air, nanti abang ambil aja kayak gitu. Terus dikasih lah tuh sama dia air, terus kita minum kan. Kita lanjut perjalanan sampai bawah. Sampailah pos di pos Batulingga. Ada namanya pos Batulingga, itu emang ini sih posnya rada pos keramat gitu. Jadi ada satu batu gitu di posnya itu. Itu tuh kayak katanya tempat nyilingga, itu ada tempat sakral lah. Terus tapi untungnya anak-anak udah mulai ngejaga nih, jadi kita nggak macem-macem lah di pos itulah. Dan biasa lah ya, udah biasa. Dan kita lanjut tuh perjalanan, kita lanjut ke Bapak Tere kan tuh, otomatis dari Nyilingga dari pos Batulingga ke Bapak Tere, terus turun. Dan akhirnya kita sampai di camping. Alhamdulillah. Tapi belum selesai. Masih lanjut. Jadi
sampai camping kan ya otomatis anak-anak pada lapar dong. Udah capek banget tuh mental sama fisik kayak Allah. Bener, makanya itu pendakian paling berkesan kan menurut gua kan, soalnya emang banyak banget kejadian sama pelajaran juga banyak banget sih. Kita nyampe kan tuh, lanjut nih, nyampe di camp kan kita masak. Kita masak tuh. Jadi posisi tenda gua gitu loh, gini loh. Ini kan tenda, ini tenda. Nah kita masak tuh di sini nih, di belakang tenda. Lu bikin tenda. Oh iya, tenda lah pasti ya, bikin tenda. Gelar matras terus kita masak di situ kan. Malam tuh. Malam itu kita, oh ya, gue tuh nyampe camping tuh jam 11 malam. Dari jam start tuh jam 5:30. Iya, tadi dari puncak ya. Jadi berapa tuh? Jadi 5,5 jam kan. Lumayan lama sih segitu kalau turun mah kan lama harusnya. Banget sih itu lama banget. Makanya kan yang tadi gue bilang kan harusnya kan kalau turun tuh lebih cepat. Tapi ya gara-gara ada tadi berat ya. Ada kejadian kan makanya kita molor lah waktunya lebih lama. Terus ya kita masak. Biasa tuh anak-anak udah mulai ketawa tuh, udah mulai ceria kan wah makan nih, lapar nih. Makan tuh cerita-cerita. Terus habis makan udah nih pada masuk tenda kan, terus gua nyuci, gua tuh nyuci sama temen gua si Genta berdua tuh. Itu airnya dari mana, Rik, nyuci? Air botol. Oh, yang dibawa tadi. Iya, yang kita bawa kan sisanya tuh masih banyak banget. Sisanya masih banyak banget, yang kita bawa kan cuma 9 tuh. Gua tuh seorang bawa 3 air jadi 27 botol. Iya. Masih banyak banget. Pakai buat nyuci lah, gua lagi nyuci kan, enak-enak lagi nyuci. Tiba-tiba si Genta kayak gitu nyenggol gitu loh. Si tahu lah ya kode. Ngapa sih kata gua kan lagi nyuci enak kayak. Ngapa sih kata gua. Masuk yuk kata dia. Kenapa kata gua? Udah masuk aja. Bentar lah nanggung. Gua nyuci tuh Dia udah ngebalik badan, udah kan jadi kan ini tenda gua nyuci. Gua tuh madepnya ke sini, madep ke hutan. Madep ke hutan. Gua lagi nyuci kan, lagi gosok-gosok nih enak-enak. Tiba-tiba ada yang kayak lari gitu, ngarahnya ke tenda kita tuh lu. Jadi depan tempat gue nyuci kayak lari ngarahnya ke tenda gitu. Kayak masuk tenda. Ya? pasti ini kayaknya nih udah ketebak banget ya sih kalau tidur tuh. Iya itu jadi posisinya kan itu, jadi kan kita tenda tuh maksain lah, maksudnya istilahnya oversize gitu. Jadi kan harusnya kan tenda kan 4 kapasitas 4 dan kapasitas 4. Kita bersembilan kan. Kita ada yang berlima, jadi ada yang pet-petan lah, ada yang kayak pet-petan banget. Terus tuh di dalam tenda tuh pas tidur tuh kita sleeping bag, gara-gara sleeping bag kurang dijadiin selimut, jadi kayak digelar gitu loh. Digelar gitu. Nah dan yang gue pikirin sih ya kan gara-gara tadi yang lari itu ngarahnya ke tenda tuh, yang gue pikirin wah ini gimana nih dia nih gitu, kayak kepikiran gitu lah, jadi kayak tadi kan ngarahnya ke tenda kayak gitu, jadi kayak was-was gitu. Jadi gua milihnya tidur di tengah lah, nyari aman ya, nyari aman. Si bapak ini nyari aman ya, nyari aman. Gua milih tidur di tengah dan bener tuh pagi-pagi ada yang cerita dia, wah kacau. Gua disenggol katanya. Yang di pojok tuh, yang di pojok si Bagas dia cerita dari luar ya dia. Gua disenggol. Terus si yang di pojok kiri juga dia cerita sama gue juga ditarik, kaki gue ditarik kata. Wah kata gue, untung saya di tengah ya. Ada untungnya juga. Ya udahlah. Sepagi itu pokoknya pas udah pagi kita udah mulai santai kan, udah mulai malam juga. Udah mulai enjoy juga lah, udah enjoy, udah kena matahari itu udah terang. Tapi di hari itu mutusin balik nggak sih, kayak oh yaudah kalau gue terang ya gue balik gitu. Udah itu emang udah kita putusin pulang buat hari itu, dan ya emang kita udah muak gitu ya. Udah muak dengan kejadian aneh itu. Makanya kita milih untuk pulang kan. Udah milih untuk pulang, terus akhirnya kita ya beres-beres tenda, terus jalan balik. Jalan balik. Terus nyampe base camp tuh kita ceritain nih yang kayak kejadian-kejadian kita semua itu. Ungkapin aja lu liat apa aja gitu. Sama si ranger kan. Iya. Jadi itu mah udah kayak gantian kan, kita bersembilan nih. Iya. Dan satu orang tuh kan kena satu kan. Jadi ganti-gantian. Lu ngeliat apa gitu, sampai semuanya ditanyain kan. Itu cerita sama ranger apa sama temen? Yaudah ranger lu sama si ranger ya. Emang disuruh, jadi lu ngerasain aneh gak kata si ranger. Kayak gitu loh, habis lah kasarah. Terus ya kita ceritalah kayak gitu. Terus ya dijelasin lah kata dia, kalian
ngikutin kata-kata saya yang tentu pertama tidak, itu. gitu. Terus ya kita kayak ngikutin pagi itu kita sopan gitu-gitu. Padahal mah kan ya tahu sendiri kan kayak gitu kan. Dari ucapan, dari pikiran kita tuh yang kayak kesuges, terus dari perbuatan kita juga kan udah nggak ini banget. Maksudnya udah melenceng banget dari yang udah bukan dititipin. Seharusnya nggak sih kayak gitu dari yang ya. dititipin sama si Ranger itu. Dan yang kata dia, ya udah ini kalian jadiin pelajaran aja buat kedepannya gitu kan. Kalau di istilahnya di rumah orang lah, di rumah orang tuh kan kita harus sopan ya. Segitu orang, apalagi yang lain kan gitu kan. Gila, dia nyentil kan. Harus sopan gue, kayak gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya anak-anak juga langsung jadi disuruh mandi tuh sama dia, disuruh mandi pakai air situ. Nggak tahu sih kayaknya mah biar pada jatuh aja, biar pada luntur juga sih. Pada luntur. Tapi itu kayak sama dia tuh dijelasin kayak yang ngelihat orang 3 gede itu apa ada makna-maknanya gitu loh. Tapi gue nggak inget semua, gue cuma inget yang itu doang, yang 3 orang gede itu maknanya jadi kita disambut katanya. Nyambutnya serem ya. Nah itu gue mikir kayak mending gak usah disambut sih Pak kan. Kayak gitu, mending gak usah disambut sih ya. Tapi ya mulai itu mungkin itu cara mereka kan. Itu cara mereka buat nyambut kita kan. Dan nyambutnya tuh belum tentu baik, belum tentu ini kan. Kita nggak tahu kan. Dia aja nyambutnya gimana kan. Siapa tahu mereka tuh nyambut kita gara-gara kelakuan kita kayak gitu kan. Kelakuan kita nggak bener gitu. Makanya tuh pelajaran yang bisa gue ambil ya itu sih, ke gunung maupun ke tempat ke alam lah. Ke alam terutama di alam gunung. Kita harus ini sih jaga sopan, perilaku, perkataan sama pikiran kita. 3 itu aja sih kata gue yang paling penting, soalnya dari kejadian-kejadian yang tadi yang udah gue alamin ya berasal dari 3 itu. Perlakuan, perbuatan sama ini pikiran. Ya itu aja sih. Terus ya mulai itu jadi setelah kejadian itu setelah naik gunung itu ada kapok gak teman-teman lu? Kalau kapok naik gunung emang enggak sih, tapi jadi pada inilah belajar, pada belajar kena banget itu pelajarannya, kena banget. Jadi kayak kita ngebuang sampah gitu udah nggak berani jadi di gunung, jadi dimasukin nanti ya gitu selain takut sama mistis ya juga jaga ini juga kan, jaga alam juga, kebersihan alam kan, kayak gitu juga sih. Pokoknya itu sih momen yang paling jadi pelajaran gitu ya. Bener-bener dalam pendakian. Ya buat teman-teman nih mungkin yang nonton abis ini ya, semoga tetap yang mau naik gunung tetap mau naik aja lah ya. Nggak apa-apa. Ya yang penting tadi nerapin, tadi dijaga lah omongannya, pikirannya juga harus jernih, kayak harus peka lah gitu sama sekitar. Tapi ya kita juga nggak boleh takut juga lah ya gitu kayak. Kita juga nyerita gini mah bukan nakut-nakutin, cuman biar ini aja. Nakutin ya guys biar sadar aja gitu berbagi kan. Pengalaman aja lah. Lu kalau misalnya nggak ngejaga perilaku, perbuatan sama pikiran lu ya bisa jadi kayak gua, yang bisa jadi yang lu alamin bisa yang kayak gua alamin kayak gitu. Jangan nakut-nakutin. Dijadiin ini aja sih pembelajaran ya. Tapi kan tadi kayak mungkin teman-teman denger si Fahri sama teman-teman yang kayak ya sangat petantang-petenteng lah, jadi nggak heran banget gitu kalau makhluk lain juga kayak terganggu, kayak harus tahu nih ada gue terganggu, gitu kan. Pasti. Nah Ri, ngomong-ngomong kan kita apa ya kayak seru aja gitu ya cerita-cerita kayak gini tuh. Ya. Seru aja nih. Menurut lu ada nggak sih orang yang mungkin punya pengalaman? Oh kayak gini juga gitu? Iya gini juga, terus cocok banget lah gitu. Kita undang ke sini gitu. Anak Forsi ya? Nah Forsi dong pastinya, boleh dari angkatan 20, 19, mungkin yang menurut lu nih orangnya emang si Age. Emang tengil gitu, emang dia pasti ada lah gitu. Si Age gue yakin pasti ada tuh dia, soalnya orangnya rada tau lah. Ya kita lihat ya teman-teman, untuk selanjutnya mungkin kita bakal coba hubungin Age kali ya buat kita jadi narasumber nih kayak Fahri. Mungkin dia juga punya banyak cerita yang bisa dijadiin pelajaran lah ya, kita ambil aja positifnya gitu. Mungkin tadi Fahri ada negatif-negatifnya ya, dibuat pembelajaran aja lah gitu ya. Jadi ya cukup cerita dari Fahri. Nah cukup lah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak nih buat teman-teman yang mau naik gunung, kayak jangan takut lah atau apalah gitu. Sebenarnya tadi ya cukup sih, yang penting mah persiapan lu, fisik, terus mental ya. Saat ngejalanin sama pulangnya harus ada yang lu bawa. Maksudnya ya pelajaran sekecil apapun gitu
harus ada yang dibawa sih. Soalnya rugi aja lu naik gunung pulang nggak bawa apa-apa mah rugi. Maksud gua tuh bukan barang atau apa yang dibawa pulang ya. Maksudnya kayak pelajaran-pelajaran gitu atau teman baru atau apa kayak gitu. Karena kita juga udah nyisihin waktu gitu kali ya. Ya mungkin gue mau makasih aja nih sama lu yang udah luangin waktunya nih bagi-bagi cerita sama kita kan di Forecast. Semoga bisa dijadiin inspirasi lah sama teman-teman yang udah nonton sampai habis nih ya gitu. Jadi ya cukup sekian juga Forecast episode kali ini. Buat teman-teman yang masih pengen penasaran gitu sama cerita ya paranormal experience lah ya bisa dibilang. Iya bisa. Kita selanjutnya bakal ngundang ya mungkin tadi yang disaranin sama Fahri. Jadi ya sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up. I got horses in the back.